Dan ini video detail dari komputernya, jadi untuk memastikan apakah yang ada di deskripsi sesuai dengan apa yang ada di komputer atau tidak. Langsung aja saya bacakan. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Intel Core i5 generasi 3 3470 ya, dengan kecepatan 3,2 GHz dengan RAM yang terinstall itu 10 GB, menggunakan RAM satu channelnya 8 GB dan channel keduanya 2 GB, jadi total ada 10 GB. Terus juga dia menggunakan Windows 10 Pro ya, dengan version 22H2. Dan saya menggunakan VGA Radeon R7240 dengan merek Asus. Perlu diperhatikan saya menggunakan merek yang ternama dan berkualitas tentunya, karena ini merek besar ya, agan-agan Asus, bukan yang merek-merek maaf saya katakan merek-merek Cina, merek-merek impor yang seperti Colorful, Power Color, seperti itu ya. Ini merek bagus dan ini terbukti ya dari saya menggunakan di 2018 sampai sekarang itu masih aman banget, gak pernah ada kendala apapun, baik artefak atau apapun gak pernah. Dan ini juga yang dia VGA-nya itu yang low profile ya, agan-agan low profile tapi bisa di OC. Enaknya low profile adalah agan-agan gak perlu menggunakan pin power tambahan, tapi memang untuk performanya sedikit lebih rendah sedikit dibandingkan yang bukan low power, low profile sorry, tapi dia tetap bisa di OC ya agan-agan ya. Lalu ini bisa di OC ya, agan-agan. Sebentar saya sekalian tunjukkan. Nah, ini nanti kalau misalkan agan-agan mau OC, nanti di sini ya menggunakan software radionya sendiri kayak gitu, dituning. Ini bisa tuning sendiri agan-agan, tapi ya disesuaikan juga, jangan terlalu berat untuk memaksakan performa dari VGA-nya. Dan sekali lagi ini belum pernah artefak atau apapun gitu ya, Gan ya. Terus ini yang terdetek kok R7200 series aja, nggak ada 240-nya. Kan bilangnya 240. Nah, singkat ceritanya aja ya, buat agan-agan yang misal pakai 240 atau 250, semuanya itu tertulis sama di R7200 series. Jadi yang tertulisnya itu hanya kepalanya aja. Jadi ini seri 200 istilahnya kayak gitu. Tapi saya menggunakan 240 gitu ya. Sekali lagi, memang seperti ini. Kalau 240, 250 series itu diinstal ke komputer yang terdetek sama-sama 200 aja gitu, kepalanya aja ya gitu. Maksudnya intinya seri 200, soalnya kan ada yang seri 300 juga kan kayak gitu, jadi memang seperti itu. Lalu ini tampilannya seperti ini ya Gan ya, nanti saya fotokan juga kayak gitu. Lalu untuk game-game ya kayak GTA 5 kuat kayak gitu ya, tapi memang di komputer saya nggak terinstall. Pasti ya kalau untuk GTA 5 itu pasti lancar, nggak yang apa istilahnya stuttering gitu ya, FPS-nya di bawah 30 nggak. Seingat saya bahkan sampai 60 kok, dan seingat saya lebih, tapi karena ini nggak bisa saya tampilkan, saya pastikan bisa di 60 ya, tapi di low, di settingan low. Jadi intinya untuk game-game kayak Sniper Elite, terus GTA 5 itu udah pasti bisa ya kan ya. Untuk game yang terinstall sendiri di komputer saya, sebelumnya saya liatin ini ya apa namanya, temperatur dari prosesornya normal ya kan ya. Kebetulan juga baru saya ganti pastanya. Nanti kalau mau apa namanya bonus pasta saya kasih. Terus juga nanti ada bonus stick ya, tuh ya, stick kabel ya. Oke, tapi perlu diingat nih agan-agan, untuk stick kabel seperti ini, pertama dia memang pengguna compatibility-nya untuk beberapa game di atas 2015 itu rada susah. Jadi kalau mau pasti bisa main, itu pakai stick yang PS4 seperti ini ya agan-agan ya. Lalu kenapa saya kasih stick yang ini? Ini masih bisa dipakai kok Gan. Tapi balik lagi ke game-game yang memang keluarannya itu memang rada di bawah di 2015 gitu ya. Kayak misalkan di sini saya ada Devil May Cry, itu masih bisa menggunakan ini dan sticknya pun normal gitu ya. Tapi memang kenapa nggak bisa di semua game, bukan karena sticknya nggak normal, karena compatibility-nya. Jadi nanti saya menggunakan tesnya kalau gamenya menggunakan stick PS4 ya, kayak gitu ya. Tapi perlu diingat lagi sekali lagi, bonusnya yang ini normal, tapi untuk game yang tested yang bisa dipakai nanti agan-agan pakai untuk menggunakan stick ini yang udah saya pastikan bisa itu di Devil May Cry. Kalau untuk One Piece dan segala macamnya memang yang aman memang agan punya yang kayak gini. Tapi ya lumayan lah ya, punya dapat bonus stick satu, dapat pasta juga. Langsung aja ya, ini saya coba di One Piece ya. Oke, aman ya.
Oh ya, untuk layarnya sendiri menggunakan layar HP LV 2011. Dia resolusinya 1600 kali 900. Nah, ini hampir full HD kan. Ya, memang belum full HD, tapi hampir full HD. Resolusinya itu sama kayak full HD, perbandingannya ya, rasionya yang saya maksud ya. Rasionya sama-sama 16:9, alias ini monitor wide, oke? Monitor wide kayak gitu. Buat main game enak monitor wide itu. Kayak gitu. Rasionya sama ya, 16:9 ya. Ini saya kecilin sedikit. Ini nggak saya mainin sampai selesai. Ini hanya memastikan gamenya lancar kayak gitu ya. Kira-kira game-game apa yang bisa dimainin. Ya gambaran juga tadi saya ingatkan GTA 5 pun bisa kayak gitu. Kayak gitu ya kan ya. Ini saya nggak lama ya ngetesnya ya. Kayak gitu. Semoga ini kamera handphone saya merekam dengan baik karena kebetulan saya menggunakan Google Pixel 3 juga. Dia kalau panas memang rada stuttering nanti, tapi dari kameranya bukan komputernya kayak gitu ya. Oke, aman ya untuk One Piece. Nanti saya coba juga beberapa game, mungkin nggak semua, karena mungkin Agan sendiri tahu gamenya bisa dilihat di ada Point Blank, ada Overwatch 2. Overwatch 2 masih dapat 60 fps ya Gan ya di settingan low. Oke, nanti saya coba aja ya. Ini ada internet nggak ya? Di Devil May Cry dulu ya. Kalau ini udah pasti bisa, lancar banget, nget nget nget. Oh iya, untuk stick PS4-nya nggak bonus loh ya. Sekali lagi yang jadi bonus tuh yang ini loh ya. Tapi memang untuk menggunakan ininya ngetesnya saya menggunakan PS4 kayak gitu. Oke. Yang penting jalan aja ya kan ya. Tuh, ini di settingan mentok high seingat saya. Coba periksa dulu. Hmm, gamepad. Ya, high ya, mentok high ya. 1600 Hz. Ini lancar banget nget-nget. Ini seingat saya game PS, kalau saya nggak salah ya game PS3 deh kalau nggak salah. Oke, ini sekitaran game-game yang kuat ya, game-game PS3 kayak tadi saya bilang Sniper Elite juga kayak gitu ya. Oke, gitu ya kan ya. Oke, udah ya. Nanti kalau misalkan memang masih ada yang mau ditanya, boleh nanya. Eh, taruh dulu. Di sistem ya. Quit mission. Gitu ya. Gitu agan-agan. Terus kelengkapannya apa aja sesuai dengan yang ada di deskripsi. Ini paket komputer siap pakai,
dia ada monitor aja, tapi ini nggak termasuk ya, saya sebutin yang termasuk aja ya. Monitor, HP LV2011, keyboard Logitech ya, Logitech bukan merek abal-abal, Logitech KV120. Untuk mouse-nya standar ya, agan-agan ya, tapi nggak dapat mousepad, dapat komputernya, kayak itu siap pakai. Terus speakernya gimana? Speakernya tidak dengan speaker, tapi kalau misalkan agan-agan mau dengan speaker, saya jual, ini sebenarnya saya jual terpisah 250.000, tapi kalau mau satu paket dengan komputernya ini saya hargain 200.000 aja. Gitu, bisa Bluetooth, udah bisa apa namanya? Pakai kabel juga. Seingat saya ada radio juga. Tapi saya nggak, nanti saya cek ya. Radio sih seingat saya bisa, tapi itu pun suka nggak dapet sinyalnya kayak gitu. Tapi ya katakanlah radionya ini ya apa namanya, nggak ada radio dulu gitu, soalnya mau saya pastiin dulu radionya ada apa nggak. Yang jelas ada Bluetooth, ada kabel jack, maksudnya bisa langsung colok gitu ya. Terus ada USB, kalau misalkan agan-agan mau play pakai yang USB dari Bluetooth apa, dari flash disk ataupun SD card itu bisa langsung kayak gitu ya. Oke, saya coba lagi. Kalau Point Blank nggak usah saya coba ya, karena udah pasti bisa. Terus saya ada beberapa game lagi memang. Devil May Cry, terus ada Crash Bandicoot ya, gan-gan ya. Nih Left 4 Dead dulu deh, saya coba. Tapi pasti bisa sih, ini sama posisi sama kayak Point Blank, karena Left 4 Dead nggak terlalu berat gitu. Kalau game-game shooter enaknya pakai pakai ini ya, gun ya, kalau game-game shooter. Oh ya, untuk SSD-nya juga perlu saya ingatkan, ini dual SSD 120 GB kali 2, jadi 240. Tapi untuk yang game-game itu saya taruhnya di eksternal. Nah, agan lihat kan yang di bawah itu, nah itu SSD juga tapi eksternal. Itu ya. Eksternal kan. Ini ya kan ya. Jadi pada intinya fungsional dari komponen-komponennya semuanya normal. Oh iya, saya lupa juga sedikit ngabarin. Layar ini terkadang ya, tidak selalu, itu ada muncul garis di bawah sini nih. Kelihatan nggak mau saya? Itu ada ya, ungu-ungu. Itu terkadang. Dan kadang ya garis-garis sedikit transparan di atas. Tapi secara fungsional sama sekali nggak mempengaruhi, karena garisnya pun tipis pol. Ini kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang lagi muncul nih normal semua nih, tapi terkadang muncul, dan ini nggak merembet kok. Kadang kan ada yang merembet ya, kayak yang model-model artefak itu kan dia merembet, ini nggak merembet, tapi dia adanya intinya di bawah sebelah situ, sama dia tuh ya transparan. Kalau yang warnanya ungu gitu ya, ini yang di bawah. Dan sekali lagi itu kadang muncul kadang nggak, dan kebetulan saat saya ngetes ini nggak ada ya, lancar ya. Oke, gitu aja ya. Itu. Oke ya. Terus kita ke Crash Bandicoot. Oh ya, ngomong-ngomong, kemungkinan gamenya ini saya belum nyoba pasti main sampai habis banget, tapi ada kemungkinan dia ada crash di installernya ya kan ya. Installernya gimana, ini kan game-game bajakan ya. Kadang game bajakan itu juga ada risiko, yang salah satunya adalah entah korup apa segala macam. Jadi kayak gitu sih. Tapi balik lagi saya bilang kalau secara fungsional komponennya semuanya aman kayak gitu. Ini CTR kan nih, game PS4 nih. Nah, kayak saya bilang, kalau untuk game-game PS4 itu bisa oke, kayak 2018 ke atas kan rata-rata game PS4 launching juga kan. Udah mulai launching kan 2018 ke atas tuh.
Nah, tapi memang menggunakan resolusinya nggak bisa ya maksimal banget kayak di high. Ini saya settingan low dan seingat saya nanti saya sambil cek deh dia pakai resolusi berapa juga gitu. Tapi memang harus disesuaikan. Jadi kayak gitu. Kok nggak bisa di skip? Ya. Ini saya lihat dulu grafiknya. Ini full screen ya Gan ya. Seingat saya dia memang nggak, ini ke reset kayaknya. Seingat saya ini amannya di 720 ya, seingat saya ya. Jadi memang tidak bisa yang full screen banget kayak gitu. Taruh dulu. Ini saya sambil setting dulu. Oh berarti sebentar. Oh berarti saya memang settingannya window deh. Saya settingannya window berarti full 1600 kali 900 berarti sesuai dengan yang ini kayaknya ya. Coba saya coba nih ya. Seingat saya memang ini karena ini game PS4, jadi saya resolusinya saya turunin dari resolusinya si layar kayak gitu. Tuh ya. Jadi untuk game-game PS3 lancar jaya, game PS4 beberapa bisa. Kayak gitu. Sama game Overwatch nanti saya coba, intinya tuh game playable tapi nggak mulus. Jadi ya 60-60 fps perbatasan lah bisa dibilang kayak gitu. Ya kalau misalkan mau bisa di upgrade lagi sih grafik cardnya, tapi ya kurang lebih kalau misalkan Agan mau pakai yang saya pakai ya kurang lebih kayak gini kondisinya kayak gitu. Ini kalau buat main anak-anak oke banget sih kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gini nih kan. Saya mati lagi. Ini saya pakai yang full screen, jadi dia seingat saya ini FPS-nya perbatasan 30 deh. Jadi nggak yang 30 banget. Kayak gitu ya, 30 ya mungkin kadang di bawah 30, kadang di atas 30. Paham ya, FPS kadang kan memang dia berfluktuasi kayak gitu kan. Tapi intinya ini playable dan ini yang versi full screen-nya, full resolusi dari sesuai dengan yang layar. 1600 kali 900. Balik lagi tadi saya bilang kalau misalkan mau ya kalau misalkan mau tinggal diturunin aja kayak gitu. Jadi kan ya, ini saya udahin. Saya pakai task manager aja buat keluar. Ini semoga nih nggak update untuk Overwatch-nya, tapi kayaknya sih update karena saya udah lama nggak main. Tapi ya udah, coba aja ya. Playtime saya 47 tuh, 47 jam. Ini tapi kayaknya kemungkinan saya yaudah ini yang penting bisa masuk dulu aja ya kan ya. Tapi kayak gini ya kan ya. Kalau misalkan memang mau Agan ada yang kebetulan tertarik untuk beli PC saya dan pengen main Overwatch 2, kan saya harus tesnya itu. Saya nggak tahu nih, kurang ngerti kalau misalkan game-game yang lawan bot itu bisa apa enggak. Tapi yang jelas kalau misalkan saya harus main dan saya tinggal, kan AFK tuh, nanti kan saya kena penalti. Tapi ini gini, saya pastiin ini bisa kan. Nah, kalau misalkan memang ada yang tertarik, tuh ya, jalan ya. Kalau memang ada yang tertarik pengen Overwatch-nya gimana, Overwatch 2-nya, nanti saya buatin video tersendiri aja deh kayak gitu. Kalau untuk sekarang yang penting bisa masuk dulu. Karena nanti kalau misalkan ada yang mau, saya buatin full gamenya. Video full gamenya saya main Overwatch 2 kayak gitu aja ya. Jadi kalau akan ada yang udah pasti tertarik tapi pengen lihat Overwatch 2-nya gimana, nanti baru saya buatin kayak gitu ya. Ini ngomong-ngomong saya baru tahu dia ada inian deh. Apa namanya? Ada video ini kemarin-kemarin sih ingat saya nggak ada. Apa karena ada update ya? Oh, escape tuh bisa buat ini. Lah,
Ya sorry, ini bisa di skip dia, ini bisa masuk ya kan ya, karena oh ya ngomong-ngomong komputer ini nggak bisa main Valorant, udah beberapa kali saya coba, entah saya belum tahu pasti alasannya apa, entah harus saya upgrade ke Windows 11 atau gimana saya kurang tahu. Yang jelas di Windows 10 dengan versi yang pokoknya yang ada di komputer saya ini itu nggak bisa main Valorant. Tadinya bisa itu saya main tapi di tahun 2023, sekarang 2024 kan, itu nggak bisa. Saya 2023 awal, terus saya coba di 2024 saya install lagi, ternyata nggak bisa. Nah, penyebabnya apa? Nah, itu saya belum tahu cari pasti ya, tapi ada kemungkinan soalnya saya main Valorant juga di komputer, di laptop itu pakai Windows 11 aman-aman aja. Nah, saya kurang tahu nih, maksudnya apakah versi dari VGA-nya memang yang si DirectX-nya udah nggak bisa, udah nggak nutup untuk Valorant, atau karena dia harus Windows 11. Nah, saya kurang ngerti juga ya, kurang tahu pasti, tapi yang jelas memang ada beberapa game itu yang harus Windows 11. Tapi yang jelas tadinya Valorant bisa, tapi balik lagi juga dia FPS 60 FPS-nya mepet-mepet. Jadi dulu di 2003 itu ya mepet-mepet tuh, jadi kayak eh, kadang suka di bawah di 56, paling bawah lowest itu di 56, dan paling tingginya itu di sekitaran 70-80. Ya rata-rata di 60, ya kalau di average-nya di 60-an sekian lah. Itu ya cukup apa namanya, perbatasan banget kan. Jadi mainnya nggak yang mulus banget, memang nggak. Terus untuk settingannya itu di 1002, di 768, 1366 kali 768 kayak gitu. Gitu ya Gan ya. Jadi kurang lebih mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kondisi komputernya. Kalau ada yang memang mau ditanyain, tanyain aja. Oh ya, em, untuk casingnya nanti sebelahnya itu dia tidak ada penutupnya, karena memang ini casing kaleng kerupuk ya Gan ya. Jadi kalau mau beli itu yang 150.000 juga udah oke banget sih kalau misalkan mau. Tapi ya kalau nggak mau di-upgrade ya nggak masalah. Motherboardnya dia OEM. Untuk RAM-nya kalau nggak salah Samsungan yang terjual di marketplace, karena saya yang beli di marketplace. Pokoknya seingat saya antara Samsung atau merek Hynix atau apa gitu. Nih saya kasih lihat juga ya untuk apa namanya, ininya sebentar itu ya. Jadi ini kondisinya kaleng kerupuk. Kebetulan kemarin sempat di pengiriman waktu saya beli ini apa namanya, memang saya nggak pakai packing kayu jadi patah. Jadi ini saya sambung pakai apa ya, lakban kertas ya nyebutnya ya, lakban kertas, tapi memang saya cat hitam kayak gitu ya. Dan ini tertutup, yang sebelahnya yang nggak tertutup kayak gitu. Tapi saya oh ya, ini ngomong-ngomong juga saya belum bisa kirim-kirim jauh-jauh, jadi hanya untuk lokasi Blitar, Kediri, Malang, Surabaya saya kirim langsung sama saya sendiri, gratis ongkir kok, gratis ongkir. Tapi ya itu tadi, sebelumnya harus dipastikan dulu minat apa enggaknya kayak gitu. Untuk memastikan itu agan bebas untuk video call saya, nanyain saya segala macam apa terkait kondisi komputernya. Jadi waktu nyampe itu dengan apa yang saya videoin semuanya ya semuanya sama kayak gitu. Jadi nggak ada miskom ya kayak gitu. Tapi itu tadi gratis ongkir kalau misalkan agan-agan mau PC-nya lokasi agan di Kediri saya anterin langsung, di Surabaya saya anterin langsung, di Sidoarjo pokoknya yang dekat-dekat Malang saya anterin langsung sama saya sendiri kayak gitu ya Gan ya. Gitu kira-kira seperti itu Gan. Tapi untuk sekarang mendahulukan yang terdekat dulu ya, karena memang saya dari saya sendiri memang mau nganterin langsung, jadi ya saya mendahulukan yang deket-deket dulu. Dan saya juga nggak pengen ini ngirim pakai kurir, karena ya kemungkinannya saya harus minta agen packing kayu, dan packing kayu lumayan mahal seingat saya. Jadi ya saya lebih memilih untuk ya udah nanti saya anterin sendiri aja kayak gitu. Saya anterin sendiri gratis ongkir gitu. Oke gitu kan ya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan.